Untuk menenangkan sapi yang stres atau ngamuk, itu cukup dielus-elus bagian kepalanya. Mau gimana ngelus, namanya juga sapi ngamuk, didekati saja nyeruduk, kok dielus? Nah, inilah jawabannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tutorial tentang cara menyembelih sapi atau hewan kurban itu sudah banyak. Tetapi cara menundukkan sapi yang stres atau yang boleh dikatakan ngamuk itu ternyata ada cara-cara yang paling mudah dilaksanakan. Bagaimana caranya? Kita tonton dulu video berikut ini. Menjelang Idul Kurban, biasanya tutorial itu bagaimana cara menjatuhkan sapi yang besar hanya dengan beberapa orang, cukup menggunakan seutas tali. Itu sudah biasa dilakukan, banyak sekali tutorial seperti itu. Yang tidak pernah diperhitungkan, sapi-sapi yang didatangkan dari luar Jawa atau mengendarai kendaraan yang sangat jauh, berdiri sepanjang jalan, tidak bergerak, itu mengakibatkan sapi stres. Begitu turun dari kendaraan, dapat dibayangkan bagaimana ngamuknya itu sapi. Tapi ada trik-trik yang paling sederhana. Ternyata sapi itu kalau ada tendoknya, kalau di hidung itu dibolongi begitu, ada tali memasuki hidung, itu untuk pengendali. Tetapi jika sapi itu tidak ada tendoknya atau lepas seperti di dalam video sapi kabur berikut ini, itu ternyata mengalami kesulitan. Yang paling menyenangkan di sini adalah pembelajaran bagaimana caranya supaya sapi itu jinak. Apalagi ini berada di rel kereta yang kereta apinya itu padat ya. Ketika sapi itu dalam keadaan belum terkendali, tiba-tiba kereta api lewat. Itu benar-benar di pinggir rel kereta api. Yang namanya kereta api itu kan tidak bisa direm. Dapat dibayangkan kalau ada orang atau sapi di tengah rel kereta sudah tidak bisa terselamatkan. Tetapi ahli persapian, ya, ternyata ini lokasinya di Prambanan ya, Magelang kalau tidak salah tadi saya lihat itu di pasar sapi. Begitu sapi itu lepas, banyak komentar-komentar di Facebook itu, kalau sapi kabur atau ngamuk itu jangan dikejar, nanti dia semakin menjadi-jadi. Biarkan intip saja perlahan-lahan dalam keadaan tenang, hadapi oleh seseorang. Begitu katanya di saran-saran ruang komentar Facebook. Tetapi ini benar-benar dikejar sampai luar biasa. Ketika berbenturan antara sapi dengan orang yang menghadangnya, ya jelas kalah kan orangnya. Tapi ada trik, yaitu dengan cara membawa sapi betina. Kebetulan sapi yang stres ini adalah sapi jantan tampaknya. Dituntunlah sapi betina, dekatkan perlahan-lahan. Ternyata jinak, langsung dia itu mendekati sapi betina itu seperti mesra, dan begitulah seterusnya. Langsunglah tali yang membentuk lingkaran itu dimasukkan ke dalam lehernya dan ditarik, aman. Tetapi ketika tahu bahwa talinya itu sudah menjerat leher, ngamuk lagi itu sapi. Ketika sapi itu dalam keadaan terjerat tali dan ngamuk meronta-ronta, cukup dielus-elus bagian kepalanya yang lehernya ditarik sama tali itu,
dielus-elus, elus-elus, akhirnya sapi itu tenang. Dan setelah itu barulah sapinya dinaikkan ke kendaraan. Pada saat naik di kendaraan pun sapi itu jangan renggang. Jadi kalau kendaraan kecil saja itu muat 3 sapi dibuat sedempet mungkin sehingga sapi itu tidak bisa bergerak. Sehingga ketika sapi itu sudah diikat dan talinya tidak boleh longgar, harus dempet ke tiang itu sehingga sapi itu pun terdiam. Yang paling lucunya ternyata dari tempat rel kereta api ke tempat pasar sapi itu tidak jauh, hanya beberapa meter saja. Bagaimana susahnya itu menaikkan sapi ke mobil bak, padahal kalau dituntun juga mungkin karena permasalahan menuntunnya juga agak susah, maka dinaikkan ke mobil bak. Ini yang paling lucunya diantaranya ya. Intinya dari materi kali ini, karena sekarang di sekolah-sekolah anak-anak SMA, SMK, SLTP di mana-mana kan ada yang kurban biri-biri, ada yang domba, dan sekarang banyak yang belajar menyembelih sapi. Mereka hanya diajarkan bagaimana caranya supaya menyembelihnya itu tidak dirasakan sakit oleh hewan secara berlebihan, maka goloknya itu harus tajam sekali, jangan sembarangan. Kemudian uratnya dikumpulkan dulu, bagian tenggorokannya, bagian untuk pernapasannya. Setelah terkumpul baru kemudian disiapkan, dan supaya daging sapi atau daging kerbau, daging kambing, apalagi kambing yang suka bau, itu di lehernya itu dipotong ketika napasnya menghembus. Kalau digorok lehernya itu ketika napasnya itu ditarik, menarik napas, maka dagingnya suka bau. Itu rahasia dari penyembelih. Ada seorang yang paling laku dipakai di mana-mana. Kenapa setiap daging yang dia olah penyembelihannya selalu dagingnya itu tidak bau? Ternyata dia menunggu dulu ketika napasnya ditarik, tunggu dulu ketika napasnya itu dihembuskan, barulah lehernya dipotong. Pembelajaran seperti ini banyak tutorial ya, tetapi untuk mengendalikan sapi yang ngamuk mungkin tutorialnya belum ada ya, baru kita jelaskan di sini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tendokkan di hidung. Kemudian yang kedua dengan cara membawa sapi yang lain supaya mendekati sapi yang stres tadi. Kemudian yang ketiga mengelus bagian kepalanya, terus digosok-gosok begitu dengan penuh kasih, pakai perasaan ya. Itu salah satu trik di antaranya. Mudah-mudahan yang terjadi di Bekasi tidak akan terjadi lagi, di mana ada sapi ngamuk akhirnya masuk kali dengan orang-orang yang akan menyembelihnya juga sama masuk kali dengan golok-goloknya. Dan yang paling lucu lagi di pesantren Setu itu Kabupaten Bekasi, itu di situ ada penggemukan sapi dari Jawa itu dibawa ke sana. Ternyata sapi itu suka ngamuk kalau mencium bau tulang atau kulit yang dibakar. Makanya dia akan ngamuk. Ternyata ada sapi yang mengamuk dan merusak suatu rumah sampai hancur gitu oleh satu ekor sapi. Seperti halnya sapi yang tadi, tiang-tiang saja ternyata padahal itu tiang besi ditabrak semuanya pada roboh ya kan. Itulah kekuatan fisik dari sapi. Namanya banteng, itu terkenal kan, banteng itu ya sapi. Nah, itulah barangkali sebagai bahan gambaran bahwa channel ini adalah channel pendidikan. Kita coba karena ini Idul Kurban menjelaskan hal-hal yang belum banyak dilakukan orang lain. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Wah, wah, awas, awas. Wih, sama. Mana sih? Kacangin sih. Ah, wes kacang sih aman. Aman, aman. Suwi.